semua tuh ciptakan dengan sesuai kemampuannya seperti cabai, karena pokoknya kecil, ya buahnya juga kecil supaya bisa diangkat. Nah, jangan dibilang seperti Bu, labu pohonnya kecilnya tapi buahnya besar sekali. Nah, kita lihat kenapa besar sekali. Labunya pohonnya kecil. Walaupun kecil pohonnya, tapi pohonnya itu menjalar kan di tanah kan, dan buahnya itu dibantu oleh tanah untuk mengangkat buahnya itu. Jadi pohon dari labu itu tidak mengangkat sendiri, dia dibantu oleh tanah dan Tuhan telah mengatur semuanya itu. Iya seperti itu anak-anak. Terus kita melihat manusia kan, kita ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini. Tuhan meletakkan hidup kita di sini. Kenapa? Karena ini adalah penciuman. Bagaimana jika hidup kita diletakkan di sini? Kan tidak mungkin kan? Iya. Mata kita juga diletak di sini di depan. Kenapa mata kita diletak di depan? Kenapa nggak di belakang saja? Ya karena kita berjalan ke depan. Bagaimana jika mata kita di belakang, kita berjalan ke depan? Menabrak lagi kita, iya kan? Iya. Seperti itulah Tuhan adalah menata semuanya itu rapi. Jadi melalui alam semesta ini kita manusia ini dapat mengamati dan mengakui betapa sangat luar biasanya Allah itu, sangat dahsyatnya Dia, sangat mulianya Dia, dan tidak ada yang pernah menyamai Dia. Dan celakalah siapa saja yang ingin menyamai Allah, siapa saja yang ingin menyamai Allah, dia akan celaka dan akan dihukum Tuhan. Dimasukkan kemana anak-anak jika besar? Iya, ke neraka ya.
dia menjadi manusia, dia berinkarnasi menjadi manusia yang lahir dari Bunda Maria, dan dia menyelamatkan manusia. Allah itu menjadikan dirinya menjadi manusia dan disebut sebagai putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia disebut sebagai putra Allah, putranya yang tunggal. Dengan Yesus Kristus ini, Allah itu mengorbankan anaknya, putranya yang tunggal, untuk mati dan disalibkan, dicambuk, dipukul, berdarah-darah, semuanya sakit yang dirasakan Yesus Kristus ini. Semua ditahankan oleh Yesus Kristus demi menebus dosa manusia. Yesus Kristus itu siapa? Yesus Kristus itu dia Allah itu sendiri, tapi dia menjadi manusia. Selain dia jadi Allah, dia juga memiliki pribadi manusia. Ya seperti itu anak-anak. Siapa di sini yang orang tuanya rela mengorbankan dia demi menyelamatkan si kawannya ini? Dikorbankanlah dia kan, dibiarkan mati demi untuk menolong orang lain. Siapa mau seperti itu? Siapa di sini orang tuanya seperti itu? Tentunya tidak ada kan? Ibu juga tidak mau. Bapaknya ini kalau mau mengorbankan ibu demi orang lain, karena bapak itu selalu sangat menyayangi anak-anaknya. Tapi di sini Allah sendiri mengorbankan Tuhan itu, putranya yang tunggal itu, untuk disalibkan, dibunuh, mati, dikuburkan. Tuhan itu Allah itu membiarkan putranya itu disiksa dan dihukum. Demi apa? Ya demi untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi bagaimana dengan Yesus Kristus itu? Apakah dia setelah mati dan dikuburkan dia mati selama-lamanya? Tidak. Yesus Kristus itu anak-anak sekalian, dia itu setelah mati dia bangkit kembali dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya seperti itu, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa Yesus Kristus itu bisa bangkit? Karena Yesus Kristus itu melakukan penebusan melakukan penebusan kepada dosa-dosa manusia. Yesus Kristus itu rela untuk menanggung semua dosa kita. Makanya jangan jahat-jahat kita. Yesus Kristus itu gak sedih udah tebus dosanya, tapi mereka masih berbuat jahat. Jangan seperti itu anak-anak. Iya. Jadi melalui Yesus Kristus ini kan dan sudah diceritakan semua tentang penebusan Allah, tentang pernyataan Yesus Allah melalui Yesus Kristus ini. Dan Yesus Kristus ini sangat luar biasa, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Yesus Kristus ini adalah pusat pernyataan Allah, dan secara umat manusia kami dikatakan sebagai pusat pernyataan Allah, karena dengan pernyataan inilah manusia semua, orang Kristen semua mengetahui betapa luar biasanya Allah itu, betapa pengasihnya dia, penyayangnya dia, dan dahsyatnya dia. Allah bisa memberikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan manusia. Baiklah anak-anak, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sudah capek nih bicara-bicara, menjelaskan banyak tentang Allah ini. Saya harap anak-anak sekalian dapat mengerti apa yang dijelaskan dia. Jangan cuma mendengar aja tapi tidak ada yang mengerti. Mendengar dia kan diam-diam padahal otaknya lain-lainnya. Ya kayak gitu ya. Harus diingat apa yang dijelaskan itu. Dan minggu depan ibu akan bahas kembali tentang ini. Ibu akan tanyakan kembali. Ibu harap semuanya tahu dan paham apa yang telah ibu jelaskan tadi. Baiklah anak-anak, sampai sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh ibu yang satu lagi yang bernama Ibu Mencelina Siholan. Akan kita lanjutkan setelah ini. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak Miss. Iya, Mas, selamat pagi ya. Baik, dari aura-aura menjawab Miss tadi masih nampak semangat. Di sini Miss ingin melanjutkan materi yang dibawakan oleh Ibu Andriani sebelumnya tentang teologi proper. Tentang apa? Iya, tentang materi teologi proper. Di mana dalam teologi proper ini menjelaskan tentang doktrin-doktrin Allah. Nah, di sini Miss ingin melanjutkan materinya, yaitu tentang materi pernyataan khusus.
di mana Allah menyatakan dirinya secara khusus melalui dua hal, yaitu yang pertama itu Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab, di mana Allah menyatakan kehendaknya melalui Alkitab. Alkitab ini menuntun kita untuk menuntun manusia kepada keselamatan. Bisa kita buka Alkitab kita. Sebelum Miss membacakan isi Alkitabnya, Miss ingin bertanya, apakah di sini anak-anak Miss membawa Alkitabnya semua? Iya, baik. Semuanya membawa ya. Mari kita buka Alkitab kita 2 Timotius 3 ayat 15. Baik, Miss akan membacakannya. 2 Timotius 3 ayat 15 menjelaskan tentang atau isi firman Tuhannya itu adalah, ingatlah juga bahwa Allah dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Ya, Alkitab ini menuntun kita atau mengarahkan kita kepada keselamatan. Pernyataan yang kedua itu, Allah menyatakan dirinya secara khusus melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di mana melalui pribadi dan karyanya Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus juga merupakan suatu pusat pernyataan Allah atau sejarah umat manusia atau sejarah kita. Materi selanjutnya yaitu tentang keberadaan Allah, di mana dalam keberadaan Allah ini ada 5 alasan tentang keberadaan Allah. Alasan yang pertama tentang argumentasi kosmologis, di mana dalam argumentasi kosmologis ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang dimulai haruslah mempunyai sebab yang memadai, di mana Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan segala ciptaannya mempunyai alasan yang sangat memadai atau mempunyai sebab. Yang alasan yang kedua itu yaitu argumentasi teologis, di mana dalam argumentasi teologis ini menjelaskan tentang tatanan yang teratur dan berdaya guna yang tinggi. Alasan yang ketiga tentang argumentasi antropologis, di mana dalam argumentasi antropologis ini menjelaskan ada alasan tentang fitur moral dan filosofis, ada alasan filosofis. Alasan yang keempat atau argumentasi yang keempat yaitu ontologis, di mana alasan ini memperlihatkan bahwa kita memiliki gagasan tentang Allah, di mana gagasan ini tidak boleh diciptakan atau tidak bisa diciptakan oleh manusia, tetapi gagasan ini diperoleh oleh datanya dari Allah. Alasan yang kelima yaitu argumentasi moral, di mana alasan ini memperlihatkan bahwa setiap orang memiliki kesadaran dan memiliki kewajiban tentang apa yang benar dan wajib dilaksanakan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang materi teori-teori antiteistik, di mana dalam teori antiteistik ini ada 6 golongan besar yang menyatakan bahwa atau mengakui pernyataan Allah tentang dirinya. Di mana teori pertama, anteisme. Dalam teori ini, ajaran yang tidak mengakui adanya Allah dalam dirinya. Teori ini menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki Allah atau mereka tidak mengakui adanya Allah dalam dirinya. Yang teori yang kedua, anteisme praktis, di mana dalam anteisme praktis ini mengakui bahwa Allah ada entah di mana-mana. Allah mereka ada di mana-mana. Mereka tidak mengakui ada Allah dalam dirinya. Teori yang ketiga itu anteisme dogmatis, di mana dalam teori ini menjelaskan atau mengakui bahwa secara terang-terangan mereka tidak mengakui adanya Allah dalam dirinya. Teori yang keempat yaitu anteisme murni, di mana dalam anteisme murni ini menjelaskan tentang setiap menganut tentang anteisme murni, mereka memiliki prinsip bahwa mereka tidak memiliki atau tidak mempercayai bahwa Allah itu ada dalam diri mereka. Teori yang kelima yaitu agnostitisme, di mana dalam teori agnostitisme ini menjelaskan tentang atau ajaran mereka memperlihatkan bahwa Allah itu tidak ada dalam diri mereka. Materi selanjutnya yaitu tentang nama-nama Allah, di mana dalam nama-nama Allah ini Allah menyatakan dirinya melalui berbagai nama. Yang pertama yang digunakan Allah untuk menyatakan dirinya itu yaitu nama El. El artinya Allah, yaitu istilah umum bagi yang ilahi. El ini adalah
mereka menggunakan nama El melalui keilahiannya, kepemimpinannya, dan meliputi semua anggota-anggota gagasan yang tunggal. Nama-nama El atau istilah-istilah El ini ada 3 sebutan nama El yang sering dipakai. Yang pertama itu El Epon, yang artinya Allah yang Maha Tinggi. Bisa kita buka dalam Mazmur 78 ayat 35. Miss akan membacakannya, Mazmur 78 ayat 35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Ya, El Epon adalah Allah yang Maha Tinggi, yaitu artinya Allah itu adalah penebus semua umat manusia. Nama yang kedua, El Otam, yang artinya Allah yang kekal. Ya, bisa kita buka dari Kejadian 21 ayat 33. Kejadian 21 ayat 33. Miss akan membacakannya, yaitu Kejadian 21 ayat 33. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Ya, dalam kejadian ini menjelaskan bahwa Allah yang kekal. Yang nama yang ketiga itu El Shaddai, yang artinya Allah yang Maha Kuasa. Bisa kita buka Alkitab kita Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1, beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, dalam Alkitab ini atau Kejadian 17 ayat 1 menjelaskan tentang Allah yang Maha Kuasa. Nama yang kedua yang Allah gunakan untuk menyatakan dirinya yaitu Adonai, yang berarti Tuhanku. Orang Yahudi menggunakan kata ini saat menyebutkan Yahweh. Yahweh artinya Allah. Istilah-istilah yang mengungkapkan ketergantungan kepada kepatuhan. Contohnya, seorang istri patuh kepada suaminya, seorang murid patuh kepada gurunya, atau seorang ajudan patuh kepada kepemimpinannya. Nama yang ketiga dalam Perjanjian Baru sering digunakan istilah Theos, yang artinya Allah, sebagai padanan kata El. Theos ini adalah suatu padanan kata El yang artinya Allah tadi. Nama yang keempat yang Allah nyatakan dirinya yaitu Yahweh, adalah artinya Tuhan, yaitu nama pribadi yang paling baik dari Allah Israel. Nama ini adalah nama yang paling baik dari Allah Israel. Dalam istilah ini dikaitkan dengan kata kerja Ibrani yang artinya ada, yang berarti dia ada dengan dirinya sendiri, atau dia yang menjadikan ada. Baik, nama-nama dengan istilah Yahweh atau Yehovah, misalnya Yehovah Jireh. Yehovah Jireh ini artinya Tuhan yang menyediakan. Bisa kita buka Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, mendapatkan. Allah yang menyediakan. Berarti kita sebagai manusia akan mendapatkan sebuah berkat dari Allah. Nama yang kedua, Yehovah Nisi. Yehovah Nisi artinya Tuhanlah panji-panjiku. Bisa kita buka dari Kejadian 17 ayat 15. Kejadian 17 ayat 15. Miss akan membacakannya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Iya, Allah adalah panji-panjiku, yang artinya Allah yang memerintahkan kita, Allah yang mau menuntun kita untuk mengajarkan sesuatu yang benar. Yang ketiga, Yahoberah, yang artinya Tuhanlah gembalaku. Arti dari Tuhanlah gembalaku yang menuntun kita untuk
mengembalakan kita atau mengembalakan manusia kepada kebenaran. Yang kelima, Yehovah Roi, yang artinya Tuhan adalah gembalaku, sama juga dengan tentang Yehovah Ra, Tuhan adalah gembalaku. Yang keempat, Yehovah Rafa, yang artinya Tuhan adalah yang menyembuhkan. Dalam menyembuhkan ini, kita dapat mengartikan bahwa Allah itu adalah segala penyembuh manusia. Allah itu adalah segala obat penyakit dari manusia. Jika kita menyembah Allah, jika kita memuji dan memuliakan nama Allah, maka kita akan disembuhkan oleh kuasa Roh Allah. Nama yang keenam yaitu Yehovah Shalom, yang artinya Tuhan adalah keselamatanku, di mana dalam Allah adalah keselamatan segala umat manusia. Allah adalah yang menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosa kita. Yang ketujuh, Yehovah Shammah, yang artinya Tuhan hadir di situ, yaitu jika kita memuji nama Tuhan, jika kita pergi ke bait suci, kita menyerahkan seluruh jiwa kita, maka Tuhan akan hadir, akan ada di dalam hati kita manusia. Yang kelama, yang ke-8 yang sering Allah gunakan atau menyatakan dirinya sebagai Allah, yaitu nama Yehovah Tisidekena, yang artinya Tuhan keadilan kita, bahwa Tuhan memberikan keadilan kepada manusia untuk menebus semua atau menyerahkan diri kita, maka Tuhan akan memberikan keadilan bagi kita. Nama yang ke-9, Yehovah Zaboet, yang artinya Tuhan semesta alam, yang artinya dalam semesta alam ini, Tuhan semesta alam artinya Allah lah yang menciptakan alam semesta bagi kita semua umat manusia. Baik, sekian materi yang dijelaskan tadi. Selanjutnya akan dibacakan akan diterangkan oleh Ibu Sri Devi Sinaga. Terima kasih. Shalom. Shalom anak-anak. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Sinaga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Mencelina Sihotan. Yang keenam yaitu sifat-sifat Allah. Kita telah mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah, bukan? Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat Allah ini dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama, sifat-sifat yang menyatakan imanensi Allah, yaitu sifat yang dapat dikomunikasikan dalam batas tertentu. Antara lain, yang pertama Maha Bijaksana, yang tertulis dalam Yesaya 31 ayat 2. Yang kedua, Maha Baik dan Rahmani, yang tertulis dalam kitab Mazmur 145 ayat 9. Yang ketiga, Maha Kudus, yang tertulis di dalam kitab Amsal 9 ayat 10. Yang keempat, Maha Benar, yang tertulis dalam Yeremia 10 ayat 10. Yang kelima, Maha Adil, yang tertulis dalam kitab Mazmur 21 ayat 12. Yang keenam, Maha Murah, yang tertulis dalam Roma 12 ayat 22. Yang ketujuh, Kasih, yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan yang kedelapan, Setia, yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat Alkitab ini nanti kita dapat membukanya di tempat kita masing-masing dan kita dapat membacanya. Baiklah, sifat-sifat yang kedua yaitu sifat yang menyatakan transendensi Allah, yaitu sifat yang tidak dapat dikomunikasikan, yang tidak mempunyai kesamaan dalam diri manusia. Antara lain, yang pertama yaitu tidak diciptakan. Ya, memang Allah itu tidak diciptakan, tetapi Sang Pencipta. Yang kedua, tidak berubah, yang tertulis dalam Mazmur 102 ayat 28. Tidak berubah ini maksudnya adalah abadi atau kekal. Yang ketiga, Maha Kuasa, omnipoten, yang tertulis dalam kitab Ayub 5 ayat 17. Yang keempat, Maha Tahu, yang tertulis dalam Roma 11 ayat 33. Yang kelima, Maha Adil, yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Dan yang terakhir yaitu kekal, yang tertulis dalam
1 Timotius 1 ayat 17. Kita masuk yang ketujuh, yaitu ketritunggalan Allah. Tritunggal itu apa, Bu? Istilah Tritunggal dalam bahasa Inggris artinya Trinity, three in unity, berarti 3 dalam 1. Sekalipun tidak ada eksplisit dituliskan dalam Alkitab, tetapi dari bagian-bagian Alkitab kita tahu bahwa Allah kita adalah Tritunggal. Artinya Allah yang esa di dalam 3 oknum yang berbeda. Ayat ini tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Kita dapat membacanya sama-sama. Kitab Ulangan 6 ayat 4. Kita membacanya sama-sama. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Amin. Ya begitulah artinya Tuhan itu Tritunggal. Pengajaran yang salah dalam memahami doktrin Tritunggal ini, yakni yang pertama, Triteisme. Di era gereja purba, orang-orang seperti John Acunaikis dan John Philipponus, ini adalah tokoh pada zaman masa lampau, mengajarkan bahwa ada 3 Allah, di mana ketiganya hanya berelasi dalam hubungan yang saling lepas, seperti halnya ketiga murid Yesus. Ketiga murid Yesus itu siapa saja? Yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kita masuk yang kedua, yaitu Sabellianisme atau modalisme. Pengajaran ini disampaikan oleh Sabellius yang bertolak belakang dengan Triteisme. Ia mengajarkan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi ketiganya dipandang sebagai cara berbeda atau 3 wujud dari satu Allah, bukan sebagai pribadi. Kita masuk yang ketiga, yaitu Arianisme. Arius mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang tidak diciptakan, karena Kristus itu berasal dari Bapa, berarti Kristus diciptakan oleh Bapa atau Allah. Arius menyangkal keilahian Yesus Kristus. Ia menyatakan bahwa ada suatu ketika di mana Kristus tidak ada. Arius dan pengajarannya dihukum pada konsili di Niscea tahun 325. Sungguh sedih, bukan? Kita masuk yang ke-8, ketetapan Allah. Anak-anak, yang pertama kita masuk ke hakikat ketetapan Allah. Ketetapan Allah atau the decrees of God telah ditetapkan dalam kekekalan di masa lampau dan mengacu pada kedaulatan Allah untuk mengontrol setiap hal dan semua peristiwa. Ketetapan Allah ini dinyatakan dalam kitab Efesus 1 ayat 11 yang menyatakan bahwa Ia di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kehendak siapa, Bu? Kehendak Allah sendiri. Kita masuk sifat-sifat ketetapan Allah. Sifat-sifat ketetapan Allah ini bagaimana sih? Berikut ini adalah sifat-sifat ketetapan Allah. Yang pertama, ketetapan Allah adalah suatu rancangan tunggal yang mengarahkan segala sesuatu. Kita masuk yang bagian kedua. Ketetapan Allah meliputi segala sesuatu yang dibentuk dalam kekekalan masa lalu, tetapi dinyatakan pada saat ini. Yang ketiga, ketetapan Allah merupakan suatu rencana yang bijak, karena Allah yang bijaksana merencanakan apa yang terbaik. Yang keempat, ketetapan Allah sesuai dengan kedaulatan kehendaknya. Ia melakukan apa yang Ia ingin lakukan. Sedangkan manusia, apa yang ingin dilakukan belum bisa dilakukannya. Yang kelima, tujuan ketetapan Allah adalah kemuliaannya. Dan yang keenam, beberapa aspek ketetapan Allah dikerjakan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa ketetapan Allah bukan takdir,
di mana manusia sama sekali tidak memiliki tanggung jawab di dalamnya. Yang C, wujud ketetapan Allah. Ketetapan Allah nampak dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, dalam alam materi, penciptaan, penetapan bangsa dan batas-batas, umur hidup manusia, cara mati manusia. Yang kedua, dalam alam sosial, menetapkan jodoh dan keluarga, pemerintahan. Dan yang terakhir, dalam alam roh. Baiklah anak-anak, sekian yang dapat kami sampaikan tentang teologi proper doktrin Allah. Untuk menutup pertemuan kita pada kali ini, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka kitab Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Kita baca sama-sama. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus yang penuh cinta kasih. Syukur bagimu Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan pembelajaran kami hari ini ya Tuhan, tentang teologi proper, doktrin Allah. Kiranya buatlah itu dapat masuk ke dalam hati kami, pikiran kami, dapat kami terapkan segala yang baik ke keluarga kami ya Bapa, ke teman-teman kami, ke sekitaran kami. Tuhan Yesus yang baik, segala rencana kami Engkau yang membuat itu menjadi nyata ya Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan Engkau yang menghapus segala kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.